Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marsha Febrianti, NPM 152. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Nah, untuk slide selanjutnya itu adanya tujuan rasio profitabilitas. Nah, yang pertama itu adanya untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Keempat, untuk menilai pajak besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang keempat, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Nah, selanjutnya manfaat rasio profitabilitas. Yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Dan yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya adanya jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adanya profit margin on sales. Nah, margin ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Nah, caranya itu profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Yang kedua, hasil pengembalian investasi atau return on investment atau ROI. Nah, rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Nah, ROI ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Nah, rumusnya itu adanya return on investment atau ROI sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset. Yang ketiga, hasil pengembalian investasi ROI dengan pendekatan DuPont. Rasio ini untuk mencari hasil pengembalian investasi selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan DuPont. Nah, hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan DuPont adalah sama. Nah, rumusnya itu ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva. Yang keempat, hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE. Nah, ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Nah, semakin tinggi resiko ini, maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Dan demikian pula sebaliknya. Nah, rumusnya itu ada return on equity atau ROE sama dengan earning after interest and tax dibagi equity. Yang kelima, hasil pengembalian ekuitas atau ROE dengan pendekatan DuPont. Dengan rumus ROE sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali pengganda ekuitas. Dan yang terakhir jenisnya ada laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock. Nah, rasio ini merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Nah, untuk rumusnya laba per saham sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar.
Selanjutnya hasil pengukuran. Nah, yang pertama itu apabila kondisi net profit margin berada di atas rata-rata industri, maka perusahaan tersebut dalam kondisi baik. Dan apabila net profit margin berada di bawah rata-rata industri, maka perusahaan tersebut dalam kondisi kurang baik. Yang kedua, apabila kondisi ROI berada di atas rata-rata industri, maka perusahaan tersebut dalam kondisi baik. Nah, dan apabila ROI berada di bawah rata-rata industri, maka perusahaan tersebut dalam kondisi kurang baik. Yang ketiga, apabila kondisi ROE berada di atas rata-rata, maka perusahaan tersebut dalam kondisi baik. Nah, dan apabila ROE berada di bawah rata-rata industri, maka perusahaan dalam kondisi kurang baik. Dan yang terakhir, apabila kondisi laba berusaha menurun, artinya kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Nah, kedepannya itu manajemen perlu melakukan evaluasi serta menyeluruh sebab terjadinya rasio profitabilitas tersebut perusahaan menurun. Nah, selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas PT Semen Baturaja Tbk. Nah, selanjutnya analisis rasio profitabilitas pada PT Semen Baturaja Tbk. Nah, yang pertama profit margin on sales. Di sini ada dua penghitungan untuk margin laba kotor dan untuk margin laba bersih. Nah, untuk margin laba kotor rumusnya yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Nah, pada PT ini profit margin on sales tahun 2018 sebesar 1.995.808 dikurangi 1.289.162 rupiah dibagi 1.995.808 rupiah sama dengan 190%. Untuk 2019 1.999.517 dikurangi 124.269 dibagi 1.999.517 sama dengan 190%. Nah, untuk margin laba bersih rumusnya itu ada earning after interest and tax atau EAIT dibagi penjualan. Nah, pada PT ini 2018 sebesar 145.357 dibagi 1.995.808 rupiah sama dengan 72%. Untuk tahun 2019 sebesar 86.572 dibagi 1.999.500. Nah, selanjutnya ada ROI dengan pendekatan DuPont. Nah, rumus ROI itu ada EAIT dibagi total aset atau aktiva. Pada PT ini 2018 sebesar 145.357 dibagi 5.538 sama dengan 26%. Untuk tahun 2019 sebesar 86.572 dibagi 5.571 sama dengan 15%. Nah, untuk hasil pengembalian investasi atau ROI dengan pendekatan DuPont, rumusnya ada hasil margin laba bersih dikali perputaran total aktiva, di mana tahun 2018 margin laba bersih itunya 26% sama dengan 72% dikali 4. Terus 2019 15% sama dengan 43% kali 4. 4 itu didapat dari perputaran total aktiva pada rasio aktivitas. Selanjutnya ROE dengan pendekatan DuPont. Nah, untuk rumusnya EAIT dibagi total equity.
Nah, pada 2018 sebesar 145.357 dibagi 3.473.671 sama dengan 41%. Pada tahun 2019 sebesar 86.572 dibagi 3.482.293 sama dengan 24%. Nah, ROE dengan pendekatan DuPont. Nah, rumusnya itu ada margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali pengganda ekuitas, di mana 2018 sebesar 41% sama dengan 72% dikali 4 dikali 1,58. Dan 2019 24% sama dengan 43% dikali 4 dikali 1,59. Nah, terus selanjutnya earning per share of common stock, dimana rumusnya laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Pada tahun 2018 7.245 dibagi 516 sama dengan 14 rupiah. Dan tahun 2019 5.656 dibagi 365 sama dengan 15 rupiah. Selanjutnya hasil pengukuran jenis rasio net profit margin tahun 2018 sebesar 72%, tahun 2019 sebesar 43%, standar industrinya 90%, dan naik atau turunnya itu 29%. Nah, yang kedua adanya return on investment atau ROI tahun 2018 sebesar 26% dan tahun 2019 15%, standar industrinya 50%, naik atau turunnya 9%. Yang ketiga return on equity atau ROE tahun 2018 41%, tahun 2019 24%, standar industrinya 60% dan naik atau turunnya 17%. Yang keempat earning per share of common stock tahun 2018 14 rupiah, tahun 2019 15 rupiah. Selanjutnya analisisnya tahun 2000 untuk profit margin on sales tahun 2018 profit margin on sales sebesar 72%. Artinya perusahaan ini dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah rata-rata industri. Untuk tahun 2019 pada profit margin on sales sebesar 43%. Nah, di sini artinya perusahaan dalam kondisi kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Nah, gabungan tahun 2018 dan tahun 2019 profit margin on sales dari tahun 2018 ke tahun 2019 perusahaan mengalami penurunan sebesar 29%. Selanjutnya return on investment atau ROI. Pada tahun 2018 ROI PT Semen Batu Raja Tbk sebesar 26%, yang artinya perusahaan dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah rata-rata industri. Untuk ROI pada tahun 2019 PT Semen Batu Raja Tbk sebesar 15%, artinya perusahaan dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah rata-rata industri. Untuk gabungan tahun 2018 dan tahun 2019 return on investment atau ROI dari tahun ke 2018 ke tahun 2019 ROI PT Semen Batu Raja Tbk mengalami penurunan sebesar 11%, yang artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 11%, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Selanjutnya, earning per share atau ROE 2018 PT Semen Batu Raja Tbk sebesar 41%, artinya perusahaan dalam kondisi kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Untuk tahun 2019, ROE PT Semen Batu Raja sebesar 24%, artinya perusahaan dalam kondisi tidak baik karena berada di bawah rata-rata industri. Nah, untuk gabungan earning per share atau ROE 2018 dan 2019,
mengalami penurunan sebesar 17%, yang artinya pengembalian investasi berkurang sebesar 17%, dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI. Selanjutnya, earning per share of common stock. Pada tahun 2018, jumlah laba per saham sebesar Rp14. Untuk tahun 2019, earning per share of common stock jumlah laba per saham Rp15. Dan untuk gabungan earning per share of common stock dari tahun 2018 ke tahun 2019, jumlah lembar per saham mengalami kenaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.